Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Rizky Sasana, kelas 2A D3 Akuntansi, jurusan Akuntansi, Prodi D3 Akuntansi dengan NIM 2201072012. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang materi tugas perbankan, yaitu SPD dan LC. Nah, SPD, menurut Kamsir, Safe Deposit Box merupakan jasa bank yang diberikan kepada para nasabahnya. Lalu ada juga pengertian safe deposit box atau pelayanan simpanan aman adalah sarana penyimpanan barang berharga berupa box atau kotak kecil yang didesain sedemikian rupa, dan setiap box memiliki kunci yang istimewa tahan api serta disimpan dalam ruangan yang kuat. Nah, tujuan SBD ini atau safe deposit box ini yaitu yang pertama itu sertifikat deposito surat nikah. Yang kedua, sertifikat tanah hak ijazah. Yang ketiga, ada saham. Lalu ada paspor, obligasi, dan surat atau dokumen lainnya. Lalu surat perjanjian dan akte kelahiran. Nah, untuk menyimpan harta atau benda berharga lainnya seperti mutiara, berlian, intan permata, emas, atau untuk menjaga keamanan barang yang disimpan untuk memberikan rasa aman bagi penggunanya. Nah, fungsi SBD ini adalah menjamin kerahasiaan barang-barang yang disimpan karena pihak bank tidak perlu tahu isi safe deposit box selama tidak melanggar aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Menjamin keamanan nasabah adalah hal ini disebabkan peralatan keamanan yang canggih. Safe deposit SBD terbuat dari baja tahan api. Terdapat 2 buah anak kunci dalam safe deposit box, hanya dapat digunakan dengan kedua kunci tersebut dan tidak dapat dibuka oleh pihak yang tidak memiliki kunci. Nah, mekanisme safe deposit box ini adalah yang pertama, calon nasabah SDB harus mengajukan permohonan kepada bank. Yang kedua, calon pengontrak harus menandatangani surat perjanjian dan spesimen. Yang ketiga, pengontrak harus membayar terlebih dahulu uang kontrak. Yang keempat, pengontrak harus mengembalikan kunci boxnya apabila kontraknya habis. Yang kelima, apabila pengontrak meninggal dunia, yang berhak mengambil simpanan adalah ahli warisnya yang sah. Yang selanjutnya itu materi tentang pengamanan SBD. Yang pertama itu pengontrak harus dilakukan secara selektif. Perjanjian SDB harus jelas dan meningkat. Pengalihan penyimpanan, pengalihan barang yang disimpan harus dalam ruangan SDB. SDB dan ruangannya harus didesain sedemikian rupa sehingga kuat dan aman. Misalnya master key dan kunci. Yang keenam, master key dipegang oleh karyawan. Yang ketujuh adalah ruangan safe deposit box hanya dapat dimasuki petugas bank. Yang ke-8, master key harus disimpan dengan baik di kantor bank dan yang bersangkutan. Biaya-biaya untuk SBD, biaya sewa yang besarnya tergantung ukuran box yang diinginkan serta jangka waktu sewa. Biaya sewa dibayar biasanya per tahun. Yang kedua, ada setoran jaminan. Yang selanjutnya itu ada LC atau Letter of Credit, yang bisa disingkat dengan L atau C. Dalam bahasa Indonesia disebut surat kredit berdokumen. Maksudnya itu suatu surat yang dikeluarkan oleh bank bank devisa atas permintaan importir nasabah bank devisa bersangkutan dan ditujukan pada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dari importir tersebut. Isi surat ini menyatakan bahwa eksportir perlahanan diberi kepada pihak oleh importir untuk menarik hasil atas bank pembuka untuk sejumlah uang. Jenis LC itu satu yang dapat dipindah tangankan kepada pihak lain baik secara langsung maupun keseluruhan ataupun tidak. Maksudnya pemindahan hanya boleh dilakukan hanya satu kali. Nah, selanjutnya itu ada tentang melaksanakan pembayaran jika itu dokumen LC. Yang pertama itu Bill of Landing atau Airway Bill. Dokumen yang pertama ini adalah tanda bukti bahwa barang telah diberangkatkan dari negara asal. Yang kedua ada faktur tagihan. Faktur ini berisi nama dan juga harga barang yang dikirim oleh eksportir. Yang ketiga ada asuransi barang yang dikirim ke luar negeri harus diasuransikan. Keempat adalah packing list. Dokumen ini biasanya diterbitkan untuk menerima barang dalam jumlah besar. Yang kelima ada Certificate of Inspection. Sebelum diberangkatkan ke luar negeri, barang harus berlatih bagian pemeriksaan terlebih dahulu.
Mekanisme LC. Prosedur terdiri dari tahap pertukaran dokumen kepemilikan dengan uang tunai atau kontrak janji pembayaran. Terdapat 4 langkah, yaitu yang pertama insurans atau penerbitan, yang kedua ada amendment atau perubahan, yang ketiga ada utilization atau pemanfaatan, yang keempat ada settlement atau penyerahan pembayaran. Itulah materi tentang SDB dan LC tadi. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya Fajar Rizky Sasana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.